Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Assalatu wassalamu ala habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita bisa memulai pembelajaran hadis. Nanti akan kita sampaikan hadis apa yang akan kita baca dan kita pelajari bersama. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, kita sanjungkan, kita baca untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak, mendapatkan syafaat dari baginda Rasul karena kita dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah rekan-rekan, kawan-kawan yang senantiasa kita semua mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga sehat selalu. Kita akan membahas atau kita akan belajar hadis pada pertemuan pertama kali ini tentang matan hadis, tentang pemahaman hadis. Hadis yang akan kita pelajari insyaallah kita akan mengacu pada hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, ada dua kitab yang kita gunakan di sini. Yang pertama kitab Arba'in Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Ini syarah dari salah dua orang ulama Syria, ulama kontemporer, yaitu Dr. Mustafadib Al-Bugha, kemudian Dr. Mustafadib Al-Bugha, yang kedua adalah Dr. Muhyiddin Mithu. Nah, ini dua tokoh ulama Syria. Beliau yang mensyarah, memberikan penjelasan pada kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, kita insyaallah pakai terjemahan saja. Ini kitab yang pertama yang kita baca karena kitab Arba'in An-Nawawi ini kitab karya Syekh Abi Zakaria Yahya An-Nawawi. Nama beliau Abi Zakaria. Nah, beliau menulis kitab hadis Arba'in. Hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, kemudian kitab yang ada di tangan kita ini, ada di tangan kami, ini merupakan salah satu kitab syarah hadis Arba'in An-Nawawi, walaupun sebenarnya ada kurang lebih 50 kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang sudah disyarah oleh beberapa ulama. Nah, beliau yang mensyarah kitab Arba'in ini, nah, beliau mengumpulkan beberapa kitab syarah yang mungkin semuanya tidak tercetak, mungkin hanya tinggal manuskrip saja. Nah, di sini beliau mengumpulkan data-data tersebut. Maka untuk bisa dipahami, dibaca oleh masyarakat dengan bahasa yang lugas dan sederhana, beliau menulis kitab ini. Dan alhamdulillah juga karena beliau orang Syria, tinggal di Damaskus, beliau menulis dengan bahasa Arab dan sekarang sudah diterjemahkan oleh salah satu tokoh yang ada di Indonesia. Di sini kita lihat penerjemahnya Abul Haraj Al-Anaqi. Nah, ini dia. Nah, insyaallah kita akan mulai. Itu buku yang pertama yang kita baca. Yang kedua, saya juga menggunakan kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah punya Syekh Hisham Kamil Hamid Asy-Syafi'i Al-Azhari. Nah, beliau imam khatib Jami'atuz Zahir Bayrobus di Kairo. Nah, ini rujukan kita. Jadi kita pakai dua kitab untuk rujukan pembelajaran hadis kita. Nah, kita mulai saja untuk pembelajaran pertama, karena di sini ada 42 hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi.
Nah, insya Allah kita akan kedepannya ada 42 pertemuan insya Allah. Nah, pada pertemuan malam hari ini kita akan mulai dengan hadis yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Min kitabil wafi syarah arba'in hadis arba'in an-nawawi lil imam Mustafa Bib al-Bugha, Syekh Mustafa Bib al-Bugha wa Syekh Muhyiddin Mithu min kitab Imam An-Nawawi rahimahullah, nafa'ana bi ulumihim fi daraini wali arba'in lil kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah li Syekh Hisham Kamil Hamid wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini, amin insyaallah. Al-hadis al-awwal. Al-hadis al-awwal, hadis yang pertama, al-amalu binniyati, amal perbuatan tergantung pada niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahu al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Artinya, kita bacakan artinya kurang lebih seperti ini. An Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin di sini Abil Hafiz Umar bin Khattab, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, bahwasanya perbuatan itu diiringi dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang ketika mengerjakan sesuatu itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan barang siapa ini yang hijrahnya karena atau untuk dunia ataupun untuk gara-gara perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya tergantung dari apa yang dia niatkan. Nah, ini pembahasan kita, lagi-lagi kita ulangi pembahasan kita tentang niat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa periwayat hadis. Yang pertama, seperti yang kita sebutkan tadi, yang meriwayatkannya ada Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya Al-Jami' As-Sahih. Beliau menulis hadis niat ini pada kitab iman. Babnya bab amal perbuatan tergantung pada niat. Nah, itu hadis pertama yang ditulis oleh bukan hadis pertama ya, ini bab amal perbuatan tergantung pada niat yang baik dan setiap perkara tergantung pada niatnya, ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim pada bab Al-Imarah. Al-Imarah. Kemudian hadis ini juga ditulis oleh Imam Abu Daud, kemudian juga ditulis oleh Imam Ibnu Majah, kemudian ditulis juga oleh Imam An-Nasai, kemudian ditulis juga terdapat dalam kitab Musnad, kemudian diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Imam Ibnu Hibban, serta Al-Imam Al-Baihaqi. Kita beberapa nomor hadis tidak kita sebutkan, yang jelas para imam tersebut meriwayatkan hadis al-amalu binniyat dalam kitab hadis beliau. Nah, ada beberapa imam yang menulis hadis tentang niat ini diletakkan pada bab pertama. Nah, termasuk di sini kita sebutkan Imam An-Nawawi
Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis Arba'in An-Nawawiyah, meletakkan hadis tentang niat ini pada bab pertama. Nah, ini juga dituliskan oleh Imam An-Nawawi pada kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin. Beliau juga menuliskan hadis tentang niat ini di bab pertama. Kemudian setelah itu Imam Bukhari menjadikan ini sebagai permulaan tulisan dalam kitab sahihnya. Nah, Imam Bukhari menuliskan hadis ini bukan di hadis pertama, tapi di permulaan kitab beliau menuliskan hadis al-amalu binniyat. Nah, dan ini membuktikan bahwasanya dari kedua imam tadi menuliskan hadis tentang niat di awal dari permulaan kitab beliau, menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya niat itu diletakkan pada permulaan kita ingin mengerjakan perbuatan atau sesuatu. Karena ketika kita sudah meniatkan sesuatu dengan baik, meniatkan karena kalau kita sandarkan kembali kepada hadis ini, niatkan karena untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang akan kita lakukan itu bernilai ibadah. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dengan apa yang kita niatkan. Nah, kemudian hadis ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas, dalam mengerjakan amal kebaikan yang ingin kita lakukan. Nah, kita sebut saja dasar agama atau sandaran agama kita mengerjakan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh agama. Sandaran ibadah kita sebut saja rukun Islam, termasuk ibadah sholat, ibadah zakat, puasa, haji. Nah, ibadah ini setiap awal kita melakukan ibadah selalu ada rukun pertama yang diletakkan adalah niat. Karena letak niat itu sangat penting untuk menunjukkan untuk siapa kita melakukan ibadah tersebut. Nah, Islam mengajarkan niat diletakkan di pertama sebelum melakukan amal kebaikan. Nah, itu dia. Jadi begitu penting kita meletakkan hati kita untuk berniat mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ada yang mengatakan sepertiga dari amal perbuatan yang akan kita lakukan itu adalah dari niatnya. Nah, itu sepertiganya. 3/4-nya ya setelah niat itu. Jadi 3/4-nya. Oke, baik. Kemudian hadis Arba'in An-Nawawiyah, kita ketahui hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab. Coba kita telusuri sedikit biografi sahabat Umar bin Khattab. Siapa itu Umar bin Khattab? Yang kita ketahui bersama, sahabat atau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau adalah khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau juga menjadi panggilan beliau adalah Amirul Mukminin. Nah, sedangkan kalau kita lihat panggilan Sayyidina Abu Bakar, beliau adalah Al-Khalifah Al-Ula, khalifah pertama. Sedangkan khalifah kedua Umar bin Khattab, beliau tidak dipanggil dengan sebutan Khalifah Tsani, tetapi panggilan beliau adalah Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Nah, itu panggilan pertama Amirul Mukminin pada bagi umat Islam, beliau. Kemudian jika kita melihat biografi beliau, selain beliau juga dia memiliki panggilan khas Amirul Mukminin, beliau adalah orang Quraisy, orang Al-Adawi. Panggilan beliau adalah Abul Hafs, seperti yang kita sampaikan tadi di hadis. Beliau juga dikenal sebagai orang yang keras dalam artian bukan berarti kejam,
walaupun kita lihat sejarah beliau sebelum masuk Islam, beliau keras kepada orang lain, sehingga beliau tegas, kemudian orang-orang pada takut dengan beliau. Bahkan ketika beliau masuk Islam, kalau kita dengar cerita Rasulullah SAW atau cerita dari beberapa tokoh yang mengatakan bahwasanya ketika Sayyidina Umar itu berjalan, yang lari itu bukan hanya manusia, tetapi para syaitan itu pun pergi, saking lembutnya hati Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, beliau ini termasuk salah satu tokoh yang didoakan Rasulullah, yang diharap-harapkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk masuk Islam, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam itu setelah ada 40 laki-laki yang masuk Islam dan 11 orang perempuan masuk Islam. Nah, pada tahun masa ke-6 kenabian baginda Rasulullah SAW. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab terang-terangan masuk Islam, kemudian datang ke Rasulullah SAW, kemudian dibaiat itu setelah menjadi khalifah, datang ke Rasulullah SAW. Kalau kita baca sejarahnya, beliau masuk Islam dengan kronologi ketika mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya, tidak menyangka adiknya begitu keras juga menghadapi Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga dia sempat memukul adiknya sendiri, sehingga berdarahlah beberapa di daerah muka adiknya. Nah, pada waktu itu dia merasa keheranan kenapa adiknya bisa seberani itu melawan ucapannya, dan hatinya pun bergetar ketika mendengar adiknya membantah atau melawan ucapannya, sehingga pada saat itulah hatinya tersentuh untuk masuk Islam. Nah, kemudian pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau bisa dapat menaklukkan beberapa daerah kekuasaan yang ada di Sentaro Arab. Nah, termasuk yang beliau taklukkan adalah negeri Syam, kemudian Irak, Al-Quds yaitu Palestina, kemudian Madain, Madinah, Mekah, kemudian Mesir, kemudian daerah Aljazair. Bahkan ada yang mengatakan sejak Sayyidina Umar bin Khattab itu memimpin sebagai khalifah, telah berdiri kurang lebih 12.000 mimbar Islam. Nah, seperti itu. Nah, beliau wafat syahid, yaitu ditikam dari belakang oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi saat melaksanakan sholat subuh. Nah, seperti itu sejarah atau kisah perjalanan, kurang lebih biografi Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, di hadis ini beliau meriwayatkan pada hadis pertama dan hadis kedua. Jadi hadis kedua nanti mungkin kita tidak bacakan biografi beliau, kita bacakan biografi singkat beliau di pertemuan yang pertama ini. Nah, kita kembali kepada pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab berkenaan tentang al-amalu bin niyati, yaitu perbuatan itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Nah, apa sebenarnya latar belakang kemunculan hadis ini? Kenapa ada hadis tentang segala sesuatu itu harus disertai dengan niat? Nah, di sini kita bisa menemukan ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya hadis ini turun atau hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW disebabkan karena ada salah seorang pemuda
yang ingin hijrah karena ada salah satu wanita di rombongan hijrah kaum muslimin tersebut, hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, yang ingin ia nikahi. Wanita tersebut bernama Ummu Qais. Nah, Ummu Qais ini mensyaratkan kepada laki-laki tersebut, jika ingin menikahinya maka hendaknya ia ikut hijrah bersama rombongan ke Madinah. Maka laki-laki tersebut ikut hijrah bersama rombongan, dan berita itu didengar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini. Nah, bukan berarti ini untuk menyindir pemuda tadi. Rasulullah bukan menyindir, tetapi mengajarkan kebaikan agar pemuda tadi tidak merasa disudutkan. Rasul juga tidak menyebutkan namanya. Nah, tidak menyebutkan nama siapa yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, tetapi dari asbabul wurud hadis ini, latar belakang kemunculan hadis ini, baru diceritakan penyebab atau asbabul wurud hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Maka kalau kita sebutkan, kita bisa sampaikan, kita bisa istilahnya, Ummu Qais ini adalah orang muhajirin, orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Qais. Nah, itu latar belakang hadisnya. Nah, sedangkan terkait dengan isi atau hikmah hadis ini, sebenarnya sangat luas isi atau hikmah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil dari hadis innamal a'malu binniyat ini. Seperti yang kita sampaikan di awal, bahwasanya Imam Al-Bukhari menuliskan hadis ini di awal bukunya, awal kitabnya. Kemudian Imam An-Nawawi juga menuliskan hadis ini di awal hadisnya pada kitab Arba'in, begitu juga di kitab Riyadhus Shalihin. Ini menunjukkan bahwasanya letak pentingnya niat diletakkan di awal. Nah, kemudian bahkan karena niat itu masuk pada beberapa ibadah yang kita lakukan, masuk dalam rukun-rukun, bagian dari rukun ibadah. Nah, ketika rukun ibadah tidak kita lakukan, maka ibadah tersebut tidak menjadi sah, tidak bisa diterima karena kekurangan rukun tadi. Salah satu syarat sah ibadah